Atan menjadi orang yang merasa paling bersalah sekaligus berdosa atas kematian Pak Mario. Di antara tangis kehilangan yang begitu pecah dari istri dan kedua anak Pak Mario, Atan terdiam menatap sendu wajah ketiganya. Ya Allah, ampuni aku. Namun aku bersumpah, aku akan menggantikan peran Pak Mario dalam urusan ekonomi. Aku pastikan, mereka tidak akan pernah kekurangan ekonomi, meski Pak Mario tak bersama mereka lagi. Batin Atan. Layaknya papa mamanya, ia memakai lengan panjang warna hitam. Namun untuk menyembunyikan kesedihan sekaligus air matanya, ia yang berdiri persis di belakang Daisy, sengaja memakai kacamata hitam tebal. Di lain sisi, Elena yang akhirnya menemukan semua dokumennya, malah langsung diam melongo. Sebab hujan deras yang mengguyur, membuat dokumen itu hancur. Ya ampun! Ya ampun! Panik Elena. Namun di tengah kepanikannya, ia malah nyaris tersambar petir. Alasan yang juga membuatnya buru-buru lari ngacir. Padahal dari kemarin, wanita cantik itu berkutat di antara sampah-sampah kantor. Namun turunnya hujan disertai petir, seolah menegaskan bahwa semesta alam lebih menginginkannya mendapatkan hukuman dari Atan. Iya, Atan. Si tampan yang kali ini mendadak menjelma menjadi malaikat kematian untuknya. Turunnya hujan disertai petir juga membuat mereka yang masih ada di sekitar makam Pak Mario undur. Pak Rein segera merangkul sang istri yang ia payungi. Sementara Atan juga melakukan hal serupa kepada Ibu Siva maupun Daniel. Atan yang terus bersikap dingin bahkan rela membiarkan punggungnya basah terkena hujan. Hanya agar Ibu Siva dan Daniel tidak kehujanan. Karena kebetulan, hujan yang turun meski tidak begitu deras juga sampai disertai angin kencang. Daisy dan Dimas menjadi yang paling akhir pergi. Namun berbeda dengan Atan dan orang tuanya, payung yang Dimas kendalikan justru terbawa angin. Hingga Atan yang mengetahuinya meminta orang tuanya untuk turut menampung Daisy. Kesal Dimas yang terpaksa hujan-hujanan sendiri. Malamnya, Dimas, Atan dan juga orang tuanya masih menjadi bagian dari Daisy sekeluarga. Benar. Alasan ayah kamu meninggal karena mencoba melindungi Atan bos kamu itu? Sarkas Dimas. Di dalam kamarnya, Daisy layaknya mayat hidup. Ia duduk loyo sambil mendekap sebuah bingkai foto berukuran 20R. Daisy hanya menatap Dimas dengan malas. Aku dan ibu maupun Daniel masih berduka. Tolong, jangan memperkeruh keadaan. Tegas Daisy masih mendekap bingkai berisi foto keluarganya. Di sana, ia dan ibu maupun Daniel, masih disertai sosok Pak Mario. Mereka masih dalam formasi lengkap. Hubungan kami dengan bos kami sangat baik. Mereka bahkan yang membiayai sekolahku hingga SMA. Termasuk sekolah Daniel, sampai sekarang juga masih Pak Hasna yang bayar. Masalahnya andai benar, kamu bisa menuntut ganti rugi. Atau minimal, bawa saja masalah ini ke ranah hukum. Bawel Dimas yang kemudian berkata, kamu bahkan bisa mendapat jaminan jasa raharja. Nominalnya beneran lumayan, bisa buat kebutuhan ibu sama adik kamu. Soalnya tetanggaku yang ada di kampung juga pernah dapat. Berbeda dengan Dimas yang sibuk membuat pikiran Daisy panas, Atan dan Pak Rein malah fokus mengurus persiapan acara yasinan maupun tahlil. Meski merupakan orang kaya, Pak Rein dan Atan melakukan semua yang harus tuan rumah lakukan. Terlebih, Daisy dan ibunya tak mungkin melakukannya. Ditambah lagi, di Jakarta, keluarga Daisy tidak memiliki kerabat. Kebanyakan kerabat orang tua Daisy itu asli orang kampung. Tentunya, kematian Pak Mario yang terbilang mendadak,
tak mungkin membuat keluarga dari kampung langsung bisa datang. Menyiapkan suguhan dan menyuguhkannya, Atan lakukan bersama sang papa. Termasuk membagikan buku Yasin, keduanya lakukan secara bekerja sama. Di rumah KPR milik Pak Mario yang terbilang rapi, acara Yasinan dan tahlil terbilang ramai. Depan teras rumah yang digelari tikar sudah penuh oleh tetangga. Ya Allah, kalau aku balas Mas Dimas, yang ada kami malah ribut. Suara hati Daisy barusan mengusik konsentrasi Atan. Si Dimas, rese, ya. Batin Atan sudah langsung kesal. Rahangnya yang mengeras, juga kedua tangannya yang mengepal, mempertegas kemarahannya. Ditambah lagi sejak awal bertemu, baginya Dimas sama sekali tidak menghargai Daisy. Jangankan bersikap layaknya kepala keluarga karena biar bagaimanapun, Dimas akan menjadi suami Daisy. Menghibur Daisy sekeluarga yang sedang berduka saja, Dimas tidak melakukannya. Kini, kenyataan Atan yang tiba-tiba pergi dengan tampang kesal, mengusik Pak Rein yang awalnya duduk di sebelah Atan. Itu anak kenapa? Pikir Pak Rein sadar, sang putra dalam keadaan emosi. Namun, ia tak mungkin pergi begitu saja dari sana. Karena memang tidak ada tuan rumah yang memimpin. Sampai saat ini, Atan masih melangkah lebar sekaligus tegas. Kamar Daisy langsung menjadi tujuannya. Dengan jarak yang terbilang dekat dari teras, membuat Atan tak membutuhkan waktu tempuh lama. Atan itu pembunuh ayah kamu. Kamu jangan terus-menerus membela dia. Minimal, minta ganti rugi. Karena ganti ruginya juga bisa berguna buat biaya hidup ibu dan adikmu. Tegas Dimas bertepatan dengan Atan yang menerobos masuk pintu kamar Daisy. Kebetulan, pintu kamar Daisy memang tidak tertutup rapat, apalagi sampai dikunci. Kamu tidak usah berisik. Biarkan Daisy tenang karena Daisy masih berduka. Jangan mentang-mentang kamu tunangannya, kamu merasa bisa seenaknya. Tegas Atan sengaja bertutur lirih meski ia sudah ingin menerkam Dimas. Dimas yang awalnya agak membungkuk demi menyamakan tingginya dengan Daisy yang meringkuk, langsung kicep. Dimas hanya diam kebingungan dan sekadar menatap Atan saja, langsung tidak berani. Sementara untuk biaya hidup Daisy dan ibu maupun adiknya, nanti itu jadi urusan saya. Sekarang saja saya sudah merancang pendidikan untuk Daniel agar dia bisa jadi laki-laki berguna yang tidak banyak mulut seperti kamu. Tegas Atan yang juga langsung menarik kemeja bagian dada Dimas. Biarkan Daisy istirahat sekaligus menenangkan diri. Sekarang kamu ikut aku ke depan. Kita sama-sama yasinan sekaligus tahlilan. Tegas Atan. Daisy yang awalnya melau, jadi merasa ada yang aneh dengan Atan. Kok bos Atan jadi peduli banget, yah, ke aku dan keluarga aku? Serius gitu, bos Atan bakalan melakukan semua yang baru saja ia katakan? Pikir Daisy yang juga langsung terdengar oleh Atan. Ya. Aku bahkan tidak akan membiarkanmu menikah dengan Dimas yang bisa kupastikan tidak bisa membahagiakan kamu. Batin Atan yang diam-diam jadi bertanya-tanya dalam hatinya. Atan memikirkan bagaimana caranya agar dirinya bisa menjauhkan orang seperti Dimas dari Daisy. Apalagi meski barbar dan sangat berisik, pada kenyataannya, Daisy itu berhati bersih. Akan sangat disayangkan jika wanita seperti Daisy justru menjadi bagian apalagi istri dari pemuda labil seperti Dimas. Sudah berganti hari, tapi mau tidak mau Daisy harus berangkat kerja. Tampak ibu dan adiknya yang tak kalah lesu darinya. Di ruang keluarga, Ibu Siva tengah mendandani Daniel dan tampaknya pagi ini bocah itu sudah akan kembali sekolah. Usia Daisy dan Daniel memang terpaut jauh.
Keduanya beda sekitar 18 tahun karena memang, Ibu Shiva tergolong susah hamil. Kendati demikian, layaknya kakak dan adik pada kebanyakan, Daisy dan Daniel juga lebih sering ribut ketimbang akurnya. Bahkan meski Daniel tipikal diam, ada saja kelakuan bocah itu yang membuat Daisy ngereok. Meski dalam waktu singkat, keduanya juga akan langsung baikan, saling sayang, dan lagi-lagi ngereok. Sekitar setengah jam kemudian, Daisy keluar dari rumah dalam keadaan sudah rapi. Hari ini gadis berisik yang masih berduka itu memakai pakaian serba panjang warna hitam. Namun, baru juga menoleh ke depan, Daisy dibuat syok. Sebab, di sana ada sosok yang sangat ia kenal dan itu Atan. Atan yang sudah rapi memakai setelan jas lengkap dengan dasinya, bersandar pada pintu mobil. Pemuda jangkung itu bersedekap, menunduk, dan ternyata kedua matanya terpejam. Di antara gerimis kecil yang mengguyur, Atan dalam keadaan seperti itu sungguh terlalu tampan untuk disebut sebagai manusia. Atan lebih mirip patung Yunani dengan pahatan yang sangat sempurna. "Bos Atan, tidur sambil jalan, ya?" Dia kan nyetir sendiri." Sepagi ini, batin Daisy yang perlahan mendekat sambil terus mengawasi wajah Atan, ia sampai agak melongok demi menatap wajah Atan dengan saksama. Kedua telinga Atan langsung bergerak pelan akibat suara hati maupun isi pikiran Daisy. Dalam sekejap Atan membuka matanya. Tatapan dinginnya sudah langsung sukses menusuk kedua mata Daisy. Daisy yang terlalu kaget langsung terlonjak mental ke belakang dibarengi dengan kaki kirinya yang kesleo. Heels agak tinggi yang Daisy pakai menjadi alasannya. Daisy sudah sangat yakin, dirinya akan terbanting. Namun nyatanya ia malah mengalami adegan layaknya di dracin alias drama China. Sebab kedua tangan Atan langsung terulur menangkap kedua tangannya. Atan sudah langsung menuntunnya berdiri. Selain itu, sadar Daisy goyah dalam berdiri dan itu karena kaki kiri Daisy, Atan juga langsung jongkok. Atan berusaha meraih kaki kiri Daisy, tapi dengan cepat Daisy menghindar. Terus begitu hingga akhirnya Atan menggunakan kedua tangannya untuk meraih kedua kaki kiri Daisy. "Biasanya juga pakai sepatu flat, ngapain sekarang pakai yang ada heelsnya?" tanya Atan sambil memasang wajah muram. "Aku lupa taruh itu di mana," ucap Daisy yang dalam hatinya kemudian berkata, "Nih orang kenapa sih? Dadaku berasa bocor gara-gara ulahnya bikin aku takut. Terakhir, dia bilang enggak butuh akusan, aku enggak perlu kerja lagi ke dia. Nah sekarang, dia jadi begini baik kepadaku. Ini yang dinamakan red flag bukan sih? Yang red flag itu tunanganmu. Si tukang siomay yang juga merangkap jadi tukang bangunan itu." Tegas Atan dingin dan kemudian melakukan peregangan ke kaki kiri Daisy. Daisy langsung menjerit histeris. Bukan hanya Ibu Shiva dan Daniel saja yang buru-buru keluar dari rumah untuk memastikan. Karena tetangga sekitar juga berbondong-bondong memastikan. Tentunya, Atan yang sangat anti berisik juga jadi sesak napas saking syoknya. Tak lama kemudian, baik Daisy maupun Atan yang sadar mereka sudah jadi pusat perhatian refleks bertatapan. "Maaf." Lirih Daisy benar-benar sungkan kepada Atan. Meski tampak jengkel dan bahkan ngos-ngosan, Atan berangsur mengangguk-angguk. Baik banget." Batin Daisy dan lagi-lagi membuat kedua telinga Atan bergerak-gerak. Hanya saja untuk kali ini, secerca senyum menggerak bibir Atan. Kedua ujung bibir berisi pemuda dingin nan misterius itu jadi agak tertarik. Namun, sebisa mungkin Atan menyembunyikannya. Ia berangsur berdiri meninggalkan Daisy,
kemudian menghampiri Ibu Siva yang sampai ia salami dengan canggung. Asli, enak. Langsung balik ke setelan pabrik. Itu tadi kaki kiriku dikretek sama Bos Atan. Oalah, ternyata Bos Atan ahli kretek, batin Daisy sambil melakukan peregangan kaki kirinya. Namun, Atan yang lagi-lagi bisa mendengar suara hati Daisy menggeleng. Bukan. Aku bukan ahli kretek. Aku hanya belajar beberapa dasar pertolongan terkilir dari Mbah Syam, batinnya. Tak lama kemudian, selain Daisy yang duduk di sebelah Atan, Ibu Siva dan Daniel juga duduk di tempat duduk bagian penumpang. Atan yang mengemudikan mobilnya sendiri, mengantar Ibu Siva dan Daniel, hingga TK tempat Daniel sekolah. Dah. Hanya Daisy yang bersuara. Daisy masih berusaha ceria. Meski setelah ibu dan adiknya pergi dari hadapannya, Daisy tak ubahnya bunga matahari yang ditinggalkan oleh mataharinya. Daisy menunduk loyo karena ingat papanya. Sementara Atan yang hanya diam dan memang lebih kerap menggunakan bahasa kalbu maupun isyarat, mendadak berdeham. Menyadari itu, Daisy pun berangsur menoleh sekaligus melirik pemuda misterius di sebelahnya. Menikahlah denganku. Aku bersumpah akan selalu membahagiakanmu, ucap Atan sungguh-sungguh. Hah? Refleks Daisy dan memang syok. Kedua matanya mendelik menatap Atan tak percaya. Sedangkan jantungnya juga seolah loncat dari dadanya menghampiri Atan yang baru saja mengatakan kalimat pamungkas. Jarang bicara serius, sekalinya bicara malah ngajak nikah. Ini lagi belajar hafalin skrip buat syuting, apa gimana? Batin Daisy. Aku serius, tegas Atan sambil menatap Daisy. Memangnya buat kamu, aku masih kurang serius, tegas Atan. Daisy makin sulit untuk percaya. Ia menunduk kebas di tengah napasnya yang juga jadi agak sesak. Ketika orang kaya terlebih itu bosmu mendadak mengajakmu menikah. Padahal kamu enggak punya kelebihan selain bikin susah. Satu-satunya alasan paling masuk akal kenapa itu sampai terjadi, karena memang kamu akan dia jadikan tumbal pesugihan. Kabur saja Daisy, si bos Atan memang agak laen. Batin Daisy yang tentu saja, lagi-lagi bisa Atan dengar. Andai Daisy tahu, pasti ia tidak akan terus-menerus membahas sikap misterius Atan di dalam hatinya. Daisy sudah langsung berusaha keluar dari mobil Atan, tapi tangan kiri Atan menahan pergelangan tangan kanan Daisy. Atan sungguh menggunakan kuasanya untuk mengikat Daisy dengan segala sikap posesifnya. Karena sekarang aku tahu, memisahkan kamu dari Dimas yang banyak mulut, cukup dengan kuasaku. Karena dengan kuasaku juga, aku akan mengikatmu. Setidaknya, dengan begitu aku bisa membahagiakanmu sekaligus melindungimu. Agar pengorbanan ayahmu dalam menyelamatkanku, tidak sia-sia. Batin Atan masih menatap Daisy penuh keseriusan. Ini serius? Batin Daisy jadi tidak berani menatap atau setidaknya membalas tatapan Atan. Kenyataan yang tetap berlangsung meski mereka ada di kantor. Malahan jika bukan untuk urusan pekerjaan sesuai jadwal, Daisy akan buru-buru minggat meninggalkan Atan, ketika sang bos agak lain itu menatap sekaligus menghampirinya.